Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk menambah keberkahan pada siang hari ini dan semoga nanti apa yang teman-teman pelajari itu lebih bermanfaat lagi, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Semuanya bersuara ya, dari ta'awud. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih teman-teman yang sudah melafadzkan surat Al-Fatihahnya dengan baik. Oke, Ustazah akan menyampaikan kembali kesepakatan yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya. Ketika mulai pembelajaran berarti teman-teman fokus, kemudian memfungsikan pendengarannya, kontrol suara, kontrol gerak, dan juga berbicaranya bergantian. Sudah siap? Oke, baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan tentang kebinekaan Indonesia. Jadi ketika teman-teman sudah tahu apa itu keberagaman, harapannya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun SKL, ciri khas JSIT, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Oke, pekan lalu teman-teman sudah diminta menebak ya, ada beberapa foto-foto tentang orang-orang dari luar negeri sana ya, yang berbeda warna dan juga warna kulit dan juga perbedaan yang lain. Ini belum ada keterangannya nih. Belum ada keterangannya dari mana? Kira-kira dari mana? Papua. Taunya dari mana Papua? Warna kulit. Apa ya warna kulit atau pasti? Rambut. Identik ya. Walaupun kita tidak kenal itu gambarnya siapa, tapi kita bisa menebak, oh itu dari Papua. Kita lihat. Ya, ternyata betul dari Papua. Gambar berikutnya. Dari mana ini? Senyumnya sumringah kali. Kira-kira asalnya dari mana? Atau ini keturunan mana nih? Kalau dilihat. Dari Cina. Dari Cina. Perbedaannya apa dengan gambar sebelumnya? Matanya sipit. Terus warna kulit ya. Warna kulit sangat berbeda ya. Terus apa lagi kalau dilihat? Rambut. Yang satu ikal, yang satunya lurus. Selanjutnya, saya punya video nih teman-teman. Kita simak ya videonya. Judulnya Aku, Kamu, Satu Indonesia. Aku, kamu bergabung jadi kita. Kitanya kita Indonesia. Oke, bisa disimak. Video singkat tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kekayaan yang dimiliki mulai dari tarian, ya. Kemudian tadi juga ada rumah adat, ini kesenian juga, termasuk salah satu budaya yang dimiliki oleh negara kita. Masya Allah ya, begitu luar biasa ya. Masih dalam satu negara, tapi dengan kekayaan yang begitu banyak. Pulaunya yang ada sekitar kurang lebih 17.000. Oke, tadi teman-teman sudah lihat ya betapa banyak kekayaan yang kita miliki. Ustazah pernah menyampaikan bahwa ternyata maha besarnya Allah ya, dengan segala kekuasaannya menciptakan sebuah negara dengan nama Indonesia, dengan begitu banyak kekayaan alam, kekayaan bahasa, kekayaan budaya, gitu ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini. Oke. Tulisannya terlihat? Yang di belakang? Terlihat? Ada yang terlihat, ada yang tidak ya? Oke, saya bacakan untuk terjemahannya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Gitu ya. Kalau dilihat dari gambar ini gambarnya bukan sekedar gambar tangan ya. Gambarnya ini ada tangan yang saling berpegangan dengan erat, kemudian dengan berbagai macam warna, ya, macam warna kulit. Kira-kira kalian ada di warna yang mana nih? Yang ini, atau ini, atau ini? Ini semuanya ada ya, semuanya ada. Di antara warna kulit ini tidak menentukan siapa yang paling beriman, tidak menentukan oh yang warnanya putih itu pasti yang masuk surga, tidak. Gini ya. Padahal dia begitu, tidak perlu karena Allah tidak melihat dari fisik kita. Ya, justru orang yang paling bertakwa adalah dia yang mulia di sisi Allah. Begitu. Jadi tidak perlu insecure. Nah, sekarang saatnya berdiskusi. Oke. Kurang lengkap kalau kita tidak ada diskusi. Ustazah akan bagian teman-teman menjadi 4 kelompok. Oke, teman-teman, berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Saya akan bagian topik ya yang perlu didiskusikan. Kelompok 1 mendiskusikan agama yang ada di Indonesia. Kelompok 2 mendiskusikan ras yang ada di Indonesia. Kelompok 3 tentang suku. Kelompok 4 tentang budaya. Teman-teman bisa menggunakan buku paket untuk referensi dalam berdiskusi. Oke, kemudian ketua kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil lembar yang saya sediakan. Sama-sama. Oke, setiap kelompok sudah dapat ya lembar kertas, kemudian ada spidol. Silakan dimanfaatkan untuk berkreasi. Nanti hasil diskusinya dibuat, teman-teman membuat mind map, dituliskan di kertas yang disediakan. Gitu ya. Jadi kira-kira agama di Indonesia itu apa saja, kemudian ras yang ada di Indonesia itu apa saja. Silakan didiskusikan, bisa menggunakan buku paket untuk bahan referensi. Ustazah beri waktu 15 menit ya. 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Teman-teman membuat seperti peta konsep ya. Tentang ras di Indonesia, kemudian tentang suku yang ada di Indonesia. 4. Oh iya, kasih saja. Ini kelompok suku. Sudah ketemu? Sudah. Oke, waktunya terus berjalan. Manfaatkan waktunya. Terserah, silakan. Terserah apa saja yang mau dituliskan di sini. Intinya tentang ras. Wira coba. Agama ras tentang apa nanti bikin bulat di sini. Oh, bisa bikin bulat. Ayo, bersegera, waktunya terus berjalan. Hanya 15 menit ya. Jadi tidak berlama-lama. Bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ya udah jangan. Stop robot. Iya, enggak boleh mati. Yang Ikhwan bisa bantu.
menunjuk satu temannya untuk menjadi yang presentasi. Silakan ketua kelompok menunjuk satu temannya. Kemudian kita akan melakukan presentasi secara shopping window. Ya, shopping window. Jadi satu orang menjaga hasil karya kelompoknya, kemudian anggota yang lain berkeliling. Jadi misal ini kelompok 1 ya, yang presentasi Mbak Hida, berarti yang 3 anggota temannya berkeliling ke kelompok 2, anggota kelompok 2 ke kelompok 3, anggota kelompok 3 ke kelompok 4. Jadi setiap presenter itu membacakan hasil diskusinya kepada setiap kelompok yang berkunjung. Hasil diskusinya kepada teman kelompok lain. Ya, fokus ya. Fokus dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Presentasi hanya 2 menit, jadi silakan disampaikan semuanya. Silakan dimulai. Dekat nggak apa-apa. Yuk, dekatkan. Berdiri. Ya. Baik, itu ada apresiasi. Kemudian Mas Hilmi juga dengan kejujurannya menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dan juga Mbak Hida ya, walaupun tadi nanti ini ternyata sudah banyak dari hasil diskusinya yang dicantumkan dalam kertasnya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah mendapatkan informasinya ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, teman-teman sudah mendapatkan informasi dari keberagaman ras, keberagaman suku, kemudian agama dan juga budaya ya. Ternyata banyak. Tadi budaya agama yang ada di Indonesia ada berapa? Ada 6. Apa saja yang tadi didapatkan? Islam. Oke, ada 6 ya. Kemudian contoh kebudayaan yang ada di Indonesia yang tadi teman-teman dapatkan. Apa kebudayaannya? Hah? Tarian. Terus? Lagu daerah. Adat, bohong jumpa. Ya, ada banyak ya. Ternyata adanya keberagaman di Indonesia itu sampai saat ini masih ada kekericuhan yang disebabkan karena keberagaman. Ustazah punya tayangan, silakan disimak ya. Tayangan ini menampilkan sebentar. Tayang ini menampilkan beberapa ini ya, kericuhan yang terjadi. Video ini diambil sekitar, berita ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, nanti bisa dilihat suasananya ketika terjadi kekericuhan. Nah, dilihat ada banyak orang ya di situ ya, bentrok warga. Ini terjadi di Maluku 1 bulan yang lalu, masih baru. Informasi yang didapat, bentrok warga ini terjadi karena adanya perselisihan
perselisihan karena ada perubahan adat. Jadi ada salah satu pihak yang merasa tidak terima ketika ada perubahan adat begitu. Fasilitas umum menjadi korban juga. Kemudian bukan hanya fasilitas umum ya, gedung-gedung, tapi juga korban jiwa ada. Gitu. Jadi orang-orang mengalami luka-luka juga ditemukan. Tuh. Mengalami luka. Jadi ada kesalahpahaman di antara dua kelompok warga tersebut. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Ustazah ingin melihat sejauh mana sih pemahaman teman-teman terhadap keberagaman. Di sini Ustazah sudah menyediakan form penilaian diri. Jadi silahkan diisi sesuai dengan yang ada di benak teman-teman. Gitu ya. Ini Ustazah bagikan masing-masing 1, 3. Jadi tidak sedang mencari siapa yang paling banyak betulnya ya, tapi teman-teman diisi sesuai dengan apa yang ada di benak teman-teman. Jadi tidak ada diskusi. Nomor 1 sudah. Teman-teman bisa menuliskan benar atau salah dari pernyataan masing-masing. Ya, tidak apa-apa kalau yang belum selesai, apa saja. Ya. Teman-teman, silakan bisa dikumpulkan di depan hasil penilaian diri. Jangan lupa dibikin apa ya. Ya, ya, ya. Dan laporan penilaian diri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Sambil ini ya, tepuk 1, yes. Ada suaranya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2. Beda. Jangan yes lagi. Tepuk 2, oke. Coba ulangi, tepuk 2. Tepuk 3. Iya, betul. Tepuk 3, semangat. Kemudian kalau tepuk tangan teman-teman ya. Jadi kalau tepuk tangan itu tidak hanya saja seperti ini, tapi rapatkan kedua telapak tangannya. Jadi salah satu gerakan yang bisa mengalirkan aliran darah itu dengan bertepuk tangan. Jadi kalau yang mengantuk bisa tepuk tangan. Ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, baik. Semangat lagi ya. Ustazah di sini menyediakan sticky note ya. Kita akan membuat quotes of the day. Apa itu quotes of the day? Teman-teman tadi sudah tahu keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian bisa tuliskan di sini manfaat ketika teman-teman mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. 1 kalimat saja. Itu ya. Minta tolong dibagikan ke belakang. Minta tolong di estafet. Tuliskan dalam 1 kata quote of the day. Tulis tentang manfaat mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, silakan bisa langsung dituliskan. Ya, bisa ditempel di sampingnya boleh di bawahnya. Oke, silakan ditempel. Ini baru warna hijau.
Oke. Jadi tahu keberagaman. Sip. Yang lain, yuk bisa dikumpulkan. Bisa mengetahui budaya, adat dan suku orang lain. Oke, jadi bukan hanya tahu budayanya sendiri ya. Bebas. Saling menghargai karena berbeda. Pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama tadi di awal sudah sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari yang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan bersuku-suku ya dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Sebetulnya bukan hanya saling mengenal ya. Jadi bukan hanya sekenal, oh namaku Almira, oh namaku Anindya, bukan. Tapi ketika sudah saling mengenal, berarti tugas teman-teman adalah menjaga, mempertahankan, ya menciptakan persatuan dan kesatuan. Karena apa? Ada di ayat berikutnya di surat Ali Imran ayat 103. Jadi Allah itu tidak menyukai yang namanya cerai-berai. Ya, ada perintahnya langsung. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan membuat teman tidak nyaman. Jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai, gitu ya. Jadi supaya tetap terjalin keberagaman, terjalin kesatuan dan persatuan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu oh ini baik, ini tidak, tapi dilakukan, dipraktikan. Berikutnya, apa hikmahnya pelajaran hari ini? Kira-kira apa hikmahnya, Mas Haris? Hikmah pelajaran hari ini apa? Tadi kayaknya angkat tangan. Telah mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, bisa lebih menghargai perbedaan yang ada. Bisa berkenalan dengan orang yang berbeda. Oke, bisa mengenal orang yang berbeda. Jadi untuk setelah pembelajaran ini, Ustazah meminta teman-teman untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada bentuk nyatanya, bukan hanya teori saja ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan, ya mencatat ketika ada orang yang berkelakuan baik. Siapapun itu. Walaupun dia berbeda jenis kelamin, walaupun dia berbeda agama, walaupun dia berbeda suku, walaupun dia berbeda ras, ya, walaupun dia berbeda golongan. Jadi silakan bisa dituliskan. Entah itu walaupun bertemu di tengah jalan begitu ya, bertemu dengan orang yang tidak dikenal, terlihat dia seperti menggunakan pakaian identik dengan agama lain. Teman-teman bisa dicatat, mungkin membantu menyeberangkan atau yang lain. Bisa dituliskan. Kemudian untuk ukhrawinya, Ustazah meminta teman-teman melakukan silaturahim. Silaturahim dengan tetangga ataupun dengan siapa yang bukan keluarga ya. Karena silaturahim ini salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam agama kita. Begitu ya, untuk menjalin silaturahim, melakukan hubungan yang baik dengan saudara kita, begitu ya. Jadi bukan hanya terhadap keluarga, tapi bisa dilakukan kepada orang yang lain untuk menjalin komunikasi yang baik. Kemudian nanti untuk mutabaahnya, untuk evaluasinya, teman-teman bisa tuliskan di buku mutabaah amal yaumi yang sudah dimiliki. Jadi nanti di sini bisa ditambahkan di bawahnya silaturahim. Di bawahnya bisa ditambahkan kolom silaturahim. Jadi bisa dituliskan silaturahimnya ke siapa. Begitu ya, bisa difahami? Bisa, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah jelas ya. Oke. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, dan harapannya bukan hanya teori tapi juga dapat dipraktikkan. Begitu ya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan melafadzkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.